Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara esensi ibadah puasa merupakan jalan menuju ketakwaan, di mana di dalam menjajaki jalan itu seorang muslim tak hanya sekedar menahan diri dari nafsu makan, minum dan sebagainya. Lebih dalam, puasa dimasukkan agar umat Islam melakukan kontemplasi secara universal atas kehidupannya. Dengan dimensi ini, setiap muslim dianjurkan untuk kembali menapaki, lalu memperbaiki dan meningkatkan ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagaimana disebutkan di awal, tujuan besar puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Inti dari takwa adalah menjauhi maksiat. Menurut Ibnu Asyur, maksiat ada dua macam. Pertama, maksiat yang bisa ditinggalkan dengan cara merenungi, dinasehati, atau diberi hukuman, seperti mabuk, judi, mencuri, dan lain-lain. Tapi ada juga maksiat yang tidak bisa hilang atau susah ditinggalkan dengan cara berpikir, dinasehati, atau dihukum. Contohnya seperti iri, sombong, dengki, riya, dan penyakit hati lainnya. Ketakwaan berarti juga pengkhidmatan diri kepada Tuhan dan manusia. Berkhidmat kepada Tuhan yakni dengan melakukan ritual yang telah diatur dalam ajaran fikih, seperti puasa, salat, zakar, berzikir, dan ibadah ritual lainnya. Sementara berkhidmat kepada manusia adalah bagaimana kita mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang artinya, takwa merupakan wujudan dari kesalehan individual dan kesalehan sosial. Menurut Abu Layth Al-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, setidaknya terdapat 7 tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai berikut. Pertama, lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong dan gunjing. Lisannya fokus zikir, baca Quran, diskusi, ilmu, dan hal baik lainnya. Kedua, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal dan baik. Dan meskipun makanan halal, mereka mengonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Ketiga, pandangannya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Pandangannya digunakan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi di dunia. Keempat, tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Kelima, kaki dan langkahnya digunakan untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk maksiat. Keenam, hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Ketujuh, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tidak takut kepada Allah karena untuk riya dan ingin dilihat orang lain. Namun perlu diwanti-wanti, semangat ketakwaan sebisa mungkin tidak hanya meletup-letup di 1 bulan Ramadan saja. Menurut Ali Mustafa Ya'qub, pemilihan kata takwa pada ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 itu menggunakan fi'il mudhari, kata kerja kini dan nanti.
Dalam tata bahasa Arab, fi'il ini semata untuk memberi makna terus-menerus. Sehingga kurang lebih makna ayat di atas, agar kamu terus-menerus bertakwa. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ayat tersebut tidak bisa kita lepaskan begitu saja dari ayat lainnya. Dalam memahami Al-Quran, ada satu bagian yang disebut munasabah al-ayat, yakni hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ayat di atas masih berkelindang dengan ayat 3 dan 4 di surat yang sama. Pada ayat 3 dan 4 ini dijelaskan bagaimana gambaran seorang muslim yang bertakwa. Dalam ayat ini pula ungkapan Al-Quran sama menggunakan kata kerja kini dan sekarang yang bermakna terus-menerus. Sehingga orang yang bertakwa versi Al-Quran adalah orang yang senantiasa mempercayai hal gaib, senantiasa mendirikan salat, senantiasa mensedekahkan sebagian dari hartanya, senantiasa beriman kepada ajaran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya, dan senantiasa meyakini adanya kehidupan di akhirat kelak. Keinginan menggebu untuk bertakwa kepada Allah semestinya tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan sebagai bulan latihan menahan hawa nafsu yang akan kita aplikasikan kelak di bulan-bulan berikutnya. Salah satu manifestasi takwa di era kini adalah dengan selalu menyampaikan ucapan yang baik dan santun di media sosial. Kadangkala ucapan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, misalnya di status media sosial, lebih luas dampaknya karena bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang. Dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang pesat, kita harus mampu mempertahankan takwa dalam berinteraksi dengan teknologi. Kita harus menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, serta memanfaatkannya untuk memperkuat dakwah Islam. Dengan demikian kita dapat menjaga kehidupan Islami di era digital ini dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Takwa bukan status setempat atau sesaat, tetapi melintasi ruang dan waktu karena ada aspek konsistensi di dalamnya. Jangan sampai Ramadan kita ibarat memutar roda. Di putaran pertama sangat kencang, akan tetapi lambat laun putaran roda akan melambat. Semakin menjauh dari bulan Ramadan, takwa kita terasa semakin mengendur. Dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar, kita semakin dekat dengan karakter takwa menjelang akhir bulan Ramadan ini. Sehingga status diri yang fitri dan suci di hari Lebaran menjadi kafah. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.